ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Selamat datang di ekspedisi universal dari Universal Community. Ekspedisi universal kali ini akan menelusuri sejarah keberadaan dari Masjid Kuno Rembitan dan Makam Wali Nyatuk. Masjid Kuno Rembitan dan Makam Wali Nyatuk sendiri terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kedua tempat ini memiliki kaitan yang sangat erat, sehingga ketika kita membahas tentang Masjid Kuno Rembitan, maka tidak lengkap rasanya apabila kita tidak membahas pula tentang Makam Wali Nyatuk. Begitupun sebaliknya. Masjid Kuno Rembitan atau masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan nama Balai Belik, dahulu dipergunakan sebagai tempat ibadah umat Islam, di samping dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh Wali Nyatuk. Wali Nyatuk sendiri adalah wali yang mendirikan Masjid Kuno Rembitan dan juga mengajarkan agama Islam pada waktu itu. Oleh karena itulah masjid ini disebut pula dengan nama Balai Belik. Masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak abad ke-16, dan uniknya bangunan dari masjid ini masih kokoh berdiri sampai saat ini, persis saat pertama kali dibangun. Ini adalah Masjid Kuno Rembitan ya, yang didirikan oleh seorang wali yang bernama Wali Nyatuk. Cuma masyarakat sini juga istilahnya tidak tahu kapan tanggal atau bulan atau tahun yang pas untuk didirikan, disebabkan masyarakat sini ya cuma memperkirakan aja ya, karena masyarakat sini bilang masjid ini pas paginya udah kelihatan seperti gini ya, makanya kita nggak tahu di mana tempat pembuatannya, mungkin di alam gaib atau gimana, tapi cuma masyarakat sini bilang memperkirakan masjid ini berdiri pada abad kurang lebih pada abad ke-16. Ini kan pintunya mulai dari selatan ke utara menghadap kiblat, supaya kita filosofinya supaya kita sebagai manusia selalu ingat bahwa kita akan meninggal dunia. Kalau masuk orang meninggal dunia, kepala ke utara, kaki ke selatan, muka ke barat. Itulah filosofi yang terkandung terhadap pintunya yang dua. Terus kenapa kecil? Harus masuk rapi. Kenapa atapnya rendah? Supaya kita sebagai manusia, walaupun ganteng, walaupun cantik, walaupun kaya, walaupun miskin, tetap kita saling membutuhkan, tetap kita saling menghormati. Itulah filosofi yang terkandung di dalam masjid ini. Kalau renovasi tetap renovasi, cuma atapnya yang direnovasi. Tapi pas pergantian atap itu kita harus persiapkan bahan-bahannya di luar, nggak boleh pakai istilahnya harus dari peruntuk bahan-bahannya sama seperti dulu, misalnya pakai tali atau gimana, tetap pakai tali. Setelah jadi kita mengadakan musyawarah kapan dilaksanakan rehab ya oleh masyarakat sini, oleh para sesepuh atau kiai-kiai, para pemangku. Setelah tercapai mufakat, kita laksanakan untuk membongkar atapnya, tapi itu harus hari Rabu, harus jadi satu hari, sistem gotong royong. Pada saat ini, masjid ini masih dipergunakan oleh masyarakat setempat untuk berbagai kegiatan keagamaan. Di sini juga dipakai sebagai tempat ibadah, baik sholat fardu maupun sunat ya. Masyarakat sini tempat membayar nazar oleh masyarakat Desa Rembitan ya. Tempat membayar nazar seperti istilahnya apabila kadang-kadang masyarakat sini bilang kalau anak saya atau sehat,
saya akan bernazar ke sini. Di sini juga dipakai sebagai tempat maulid pitangan atau maulid adat masyarakat Desa Rembitan. Terus di sini tempat istilahnya pas perayaan Idul Fitri, Idul Adha, tapi perayaannya ya, tapi sholatnya enggak. Tapi kalau dulu emang dipakai sebagai tempat sholat baik Jumatan, tapi kalau dulu kan kifayah. Kalau kifayah itu mewakili, misalnya kiai yang boleh Jumatan kalau dulu. Di sini juga dipakai sebagai tempat istilahnya penyebutan Lailatul Qadar 20 ke atas bulan Ramadan. Masyarakat sini membawa, para pemangku sini membawa makanan ke sini untuk pas berbuka udah. Pas selesai sholat baru dia zikir doa. Setelah itu dia menyalakan lampu melemal atau buah jarak yang ditumbuk itu. Dan tidak jauh dari Masjid Kuno Rembitan terdapat sebuah makam, di mana makam ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keberadaan dari Masjid Kuno Rembitan. Makam ini adalah makam Wali Nyato, wali yang mendirikan Masjid Kuno Rembitan. Ya, sebelum dia meninggal kan dia titip wasiat sama besok kalau sudah tidak ada atau kalau saya besok mati, makamkan saya di atas gunung ini udah. Dia yang tentukan sendiri tempat pemakaman ini ya, makamkan saya di atas gunung ini, di atas bukit ini. Asal usul beliaunya kan tidak tentu ya, datangnya secara tiba-tiba di sini ya untuk menyebarkan agama Islam. Dan di sana itu ya tempat rumahnya, Masjid Kunonya adalah rumahnya, dan itu tempat pulang perginya dia berdakwah. Dan dia datang di sini menyertai bocah kecil dan mengembala ya, sambil menyebarkan sambil mengembala kerbau ya sejak kecilnya ya, itu. Setiap hari Jumat dia titipkan kerbau sama temannya, saya titip kerbau dulu, saya sebentar saya mau pergi Jumatan kan itu ya. Tapi dia pulang Jumatan dia bawa oleh-oleh pada teman-teman itu, oleh-olehnya berupa buah kurma itu kan. Begitu terus ya, itu setiap hari Jumat. Berarti orang Rembitan atau teman-teman berarti ini adalah bukan orang yang sembarangan, ini adalah betul-betul seorang wali. Di mana dia dapat buah kurma itu sebagai tanda bahwa dia itu seorang orang yang baik atau orang-orang yang soleh gitu kan. Kan kurma kan ada di Mekah semua ya, saat itu di sini ya. Di Indonesia pun tidak ada ya, cuma di Mekah itu kan, di mana dia dapat kalau ada orang yang baik kan, gitu. Makam ini berbeda dari makam-makam lainnya yang ada di Pulau Lombok, sebab makam ini hanya dapat dikunjungi pada hari Rabu saja. Oleh sebab itu, pada setiap hari Rabu, makam ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat yang datang dari berbagai daerah yang ada di Pulau Lombok. Ini adalah wasiatnya beliau sebelum dia meninggalkan, siapa yang mau mengunjungi makam saya suruh saja hari Rabu. Kalau tidak hari Rabu saya tidak ada di sini katanya. Dia tidak sia-sia para pengunjung untuk berziarah katanya. Selasa malam sama hari Rabu. Kalau Selasa malam udah berhalwa di sini kan dari tadi malam gitu. Ya, tetap memang ada orang yang belum mengerti tentang diziarahkan sama hari Rabu saja kan gitu. Jadi saya berikan bahasa yang paling dia mengerti kan. Kalau dia mau ziarah lagi terus, saya cegah begitu. Jadi kalau baik-baik nah, nanti saya sudah kembali lagi. Itulah sedikit informasi mengenai Masjid Kuno Rembitan dan makam Wali Nyato. Jadilah bagian dalam pelestarian sejarah, adat istiadat,
budaya, dan kearifan lokal Nusantara dengan cara menonton setiap video yang kami sajikan sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekian ekspedisi universal kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Dan apabila ada saran tempat yang menarik untuk ditelusuri, silahkan disertakan di kolom komentar di bawah ini. Kami juga sangat menunggu kritik dan saran, sehingga program ini bisa menjadi lebih baik ke depannya.